Tut tut tururut tut tururudududun dun durudun tut turut. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 1 LMIK 2022 dengan NIM 2202320. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi apa saja yang sudah digunakan dalam mata kuliah Apkom. Oke. Di sini saya telah membuat PPT tentang Apkom. Aplikasi yang pertama saya gunakan adalah Google Docs. Google Docs adalah layanan pengolah kata grafis yang disediakan oleh Google berbentuk Office Suite. Kita bisa membuat, mengedit, dan berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Kelebihan dan kekurangan Google Docs. Kelebihan Google Docs. Resiko kehilangan data bisa dihindari. Dukungan dan dukungan yang lengkap. Memiliki berbagai fitur seperti memeriksa ejaan dan sebagainya. Bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Bisa digunakan di berbagai sistem operasi. User bisa mengatur akses terhadap file. Kelemahan Google Docs ialah membutuhkan koneksi internet agar bisa digunakan. Hanya bisa diakses secara online. Aplikasi selanjutnya yang saya gunakan adalah Wix. Selanjutnya, aplikasi yang saya gunakan adalah Wix. Wix, sebuah platform berbasis cloud yang bisa digunakan untuk membuat website. Tidak perlu paham coding, pengguna website builder ini akan bisa segera mendapatkan website idamannya dengan mudah. Kelebihan dan kekurangan Wix. Kelebihan Wix, simple dan mudah digunakan, dirancang untuk membuat website yang atraktif, lengkap dengan visual builder yang intuitif. Sistem keamanan dan performa yang canggih, menyediakan opsi kustomisasi dan integrasi layanan pihak ketiga. Kekurangan Wix ialah perlu membayar untuk menggunakan fitur-fitur premium, kurang fleksibel untuk dipakai memuat konten yang sangat banyak. Tema web tidak bisa diubah ketika website sudah publish. Lalu berikutnya ada aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Software ini dikenal juga sebagai Microsoft Office Excel. Microsoft Excel atau sering disebut sebagai Excel saja. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Kekurangan pada Microsoft Excel. Program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Akses fungsi program yang terbatas. Jumlah baris sel sangat berjumlah banyak, tetapi juga terbatas. Fitur add-ins Excel yang kurang optimal. Pada versi terbarunya membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah ke atas. Kelebihan Microsoft Excel. Dapat digunakan di berbagai operasi sistem komputer seperti Windows dan Mac OS. Tampilan yang mudah digunakan dan nyaman, friendly user. Fitur lembah kerja, Excel yang sangat luas dan besar, lisensi program yang dapat digunakan secara grosir dan lebih murah, dapat membaca file ekstensi format CSV, hanya menggunakan RAM dan sumber daya CPU sedikit. Lalu berikutnya ada Microsoft Word. Program pengolah kata yang memiliki tujuan untuk membuat dokumen teks,
yang dapat disimpan secara elektronik, dicetak di kertas, atau disimpan dalam format PDF. Microsoft Word sendiri sangat populer di dunia termasuk di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan Microsoft Word. Kelebihan Microsoft Word. Terdapat fitur dasar yang berguna untuk menulis dan mengedit dokumen. Memiliki beberapa versi yang lebih upgrade daripada versi sebelumnya. Fitur versi terbarunya lebih memudahkan pengguna, misalnya adanya fitur reference yang berguna untuk membuat daftar pustaka atau daftar isi dengan mudah. Kekurangan Microsoft Word. Punya keterbatasan format dokumen. Meskipun fitur yang ditawarkan pada aplikasi ini cukup beragam, Microsoft Word dianggap tidak cocok untuk membuat dokumen dengan format tertentu seperti spreadsheet, database, dan HTML. Lalu aplikasi yang saya gunakan dalam matkul Applikom ialah Canva, alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Kelebihan dan kekurangan Canva. Kelebihan Canva sendiri ialah akses melalui web atau Android. Penampilan sederhana tapi lengkap. Banyak template yang tersedia, live editing, kaya fitur, desain grafis dapat diunduh dan dibagikan dalam berbagai format. Tidak diperlukan ruang penyimpanan, fungsi simpan otomatis tersedia. Kekurangan Canva, hanya bisa diakses secara online. Beberapa fitur baru bisa diakses dengan akun premium. Butuh sinyal internet yang stabil, desain video cenderung memakan waktu yang lama untuk diunduh. Kesan saya dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah diajarkan di mata kuliah aplikasi komputer. Dengan belajar mata kuliah ini, yang ingin saya dapat dari pengantar dan aplikasi komputer adalah untuk mengetahui perangkat keras, perangkat lunak, terutama perangkat lunak aplikasi dan bahasa pemrograman, serta untuk meningkatkan kemampuan saya menggunakan aplikasi dalam aplikasi komputer. Selama saya belajar pengantar dan aplikasi komputer, sudah banyak yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapatkan tentang komputer. Saya juga bisa dapat mengenal menggunakan aplikasi sebagai media informasi dan komunikasi. Saya juga dapat mencari, mengeksplorasi, dan saling tukar informasi secara efisien dan efektif. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Thank you.